pagi adik-adik, apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 1 November 2020. Masih sehat-sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita tetap menjaga kesehatan di masa-masa sekarang ini. Nah, hari ini adik-adik kita akan memuji muliakan Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Masih ingat lagunya? Kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Tangannya di pinggang ya. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, saat ini kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Nah, kita menyanyi dari lagu Lipatlah Tangan dan Tutup Mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami semua anak-anak-Mu di hari Minggu ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Nah, silahkan adik-adik duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu siapa yang akan cerita hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kakak Maya. Hari ini semuanya sudah siap mendengar firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita akan menyanyikan satu buah lagu berjudul Yesus Sayang Padaku. Lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu kami. Berkati ibadah ini Tuhan, semoga ibadah ini dapat kami lakukan, dapat adik-adik pelayan lakukan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Berkati juga Tuhan, semoga adik-adik pelayan kami tidak main-main dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, pembacaan kita pada minggu ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sudah? Kakak ulang ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7.
Nah, kita baca secara bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik, saatnya kita mulai ibadah kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah tidak dengar kata iman? Nah, kalau pernah dengar, menurut adik-adik iman itu artinya apa? Nah, iman itu sebenarnya adalah sikap percaya atau meyakini. Tapi iman dan percaya itu memiliki perbedaan. Nah, iman itu adalah sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Nah, iman itu adalah sikap bagaimana kita mempercayai apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada kita. Dan iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Nah, sedangkan percaya kepada Tuhan bukan saja percaya bahwa Tuhan itu ada, namun lebih daripada itu. Nah, percaya kepada Tuhan berarti kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau selalu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, itulah tadi perbedaan iman dan percaya. Tapi adik-adik kadang kita melakukan firman Tuhan itu tidak selalu mudah. Ada saja tantangannya. Kadang kita merasa susah melakukannya, kadang kita merasa malas, kadang kita merasa terbebani. Nah, contohnya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, misalkan adik-adik sedang ada dalam permasalahan dengan teman adik-adik. Kadang dalam permasalahan itu ada saling berkata kasar, bahkan ada saling memukul, bahkan saling membenci. Nah, di situ kita mau dilihat sikap kita bagaimana kepada teman kita. Apakah kita mau membalas mereka dengan memukul mereka? Apakah kita mau membalas mereka dengan berkata kasar juga? Bahkan apakah kita juga mau membenci mereka juga? Nah, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk selalu saling mengasihi kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang-orang yang bahkan membenci dan tidak suka kepada kita. Nah, jadi adik, lewat sikap itulah kita mau diajarkan bagaimana kita selalu harus bisa menjaga iman kita dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, kita harus menghilangkan rasa-rasa yang seperti malas melakukan kebaikan, susah mau
membantu orang tua, membantu orang di sekitar kita. Bahkan kadang juga ada sikap malas dalam diri kita. Bahkan kita mau malas mendengar, bahkan kita bisa menjadi anak yang pembangkang, anak yang suka membantah orang tua. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik adik-adik. Jadi kita harus selalu menjaga iman kita agar iman kita harus selalu tumbuh menjadi iman yang baik. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita juga tadi kita telah membaca ada 3 contoh tokoh dalam Alkitab. Nah, kita akan membahasnya. Nah, adik-adik, 3 contoh tokoh ini kita perlu meneladani sikap mereka, karena sikap mereka itu penuh dengan iman kepada Tuhan Allah. Nah, contoh pertama yaitu Habel. Nah, Habel adalah seorang gembala. Dia mengembalakan kambing dan domba. Pada suatu waktu, Habel ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan Allah. Jadi, Habel memilih kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama. Nah, jadi dia memberikan persembahan yang khusus kepada Tuhan Allah. Dia memberikan persembahan yang spesial. Dia memberikan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan Allah. Nah, jadi itu adalah iman, itu adalah sikap percaya dari Habel. Nah, sehingga Habel sangat bersungguh-sungguh memberikan persembahannya kepada Tuhan Allah. Dia sangat menjaga persembahannya itu kepada Tuhan Allah, karena menurut Habel yang terbaik itu ya untuk Tuhan Allah saja. Nah, contohnya dalam kehidupan kita adik-adik, bagaimana cara adik-adik memberikan persembahan dalam ibadah hari Minggu. Nah, kadang kakak perhatikan adik-adik ada persembahannya itu yang diremas-remas, ada yang dilempar-lempar, bahkan ada yang sampai hilang persembahannya. Padahal persembahan itu kita mau memberikan persembahan itu kepada Tuhan, itu persembahan kita. Tapi malah kita melakukan seperti itu pada persembahan kita. Nah, beda dengan Habel. Habel bahkan mengkhususkan persembahan itu. Habel bahkan memberikan yang terbaik persembahan itu kepada Tuhan. Jadi kita harus mencontoh sikap Habel yang memberikan persembahannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sangat baik. Nah, contoh kedua yaitu Henokh. Nah, dalam Alkitab di Kejadian 5 ayat yang ke-22 yang mengatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi, Henokh itu bergaul dengan Allah menunjukkan bagaimana Henokh mau selalu berkenan di hadapan Tuhan Allah. Henokh mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Nah, sehingga Tuhan Allah juga berkenan kepada Henokh, sehingga Tuhan Allah juga suka kepada Henokh. Nah, itu adalah sikap percaya dari Henokh. Itu adalah iman dari Henokh. Henokh mau selalu bergaul dengan Allah. Henokh mau selalu dekat dengan Tuhan Allah. Nah, seperti itu dalam kehidupan kita mau selalu berdoa, mau berbicara kepada Tuhan apa yang adik-adik rasakan, bersuka cita, bahkan saat sedih adik-adik senantiasa bergumul kepada Tuhan, adik cerita kepada Tuhan lewat doa. Nah, contoh ketiga yaitu Nuh. Nah, adik-adik kayaknya sudah pernah dengar kisah dari Nuh. Nah, Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, karena Tuhan Allah akan menghadirkan hujan yang sangat panjang, sehingga akan terjadi banjir yang besar dan amat tinggi. Nah, sehingga Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Nah, apakah Nuh mengerjakan itu atau tidak? Nuh mengerjakan itu. Nuh membuat perahu besar itu, padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang, kapan hujan lebat itu akan datang sehingga menyebabkan banjir. Nah, adik-adik, dengan sikap ketekunan Nuh, itu membuktikan bahwa Nuh sabar. Nuh selalu mau mendengarkan Tuhan,
bahkan di saat itu Nuh tidak bahkan saat itu banyak yang tidak percaya kepada Nuh, tapi Nuh tetap tekun membuat perahu besar itu sehingga ia selamat dengan keluarganya. Nah, adik-adik, itu adalah iman, itu adalah sikap percaya dari Nuh. Nah, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau melakukan perintah firman Tuhan, sehingga hidup Nuh dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari 3 tokoh tadi itu kita harus mengingat bahwa iman berarti percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu hadir dan selalu ada dalam kehidupan adik-adik. Nah, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu mau berhubungan dengan Tuhan Allah. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Allah. Nah, salah satu cara berhubungan dengan Tuhan Allah itu lewat berdoa. Jadi kadang-kadang kita bahkan mau berdoa makan juga malas. Kita mau berdoa mau berdoa tidur juga malas. Nah, padahal itu tidak mengambil waktu yang lama. Kita hanya berdoa selama 1 menit, 2 menit. Nah, sehingga Tuhan juga senang. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik. Nah, jadi kita harus selalu mau berhubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Nah, kita harus selalu memiliki waktu dengan Tuhan. Nah, kita juga diingatkan untuk kita harus tetap mengerjakan perintah Tuhan. Kita harus tetap selalu percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rencana yang indah dalam kehidupan adik-adik. Bahkan meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi adik-adik selalu mau melakukan yang terbaik. Adik-adik selalu mau melakukan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Kita harus memberikan persembahan yang baik, kita memberikan sikap kita yang baik, kita harus memberikan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di sekitar kita, sehingga orang-orang terdekat kita juga dapat senang, dapat suka dekat dengan kita, apalagi Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini, semoga adik-adik selalu menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Semoga adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, dan tetap menjaga kesehatan dan makan makanan yang sehat. Terima kasih adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahannya ini Tuhan. Kiranya ibadah kami, kiranya syukur kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan adik-adik klien kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari pemerintahan hingga pada pelosok-pelosok. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam segala rencana, dalam segala masalah yang ada dalam negara kami. Kiranya Engkau memberkati pada saat ini juga Tuhan, di negara kami, di bumi kami ini telah ada bencana berupa virus corona Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami semua perlindungan, kiranya Engkau memberikan kami senantiasa kesehatan, memberikan kami kesabaran dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik klien kami, kiranya Engkau memberkati mereka kesehatan, kiranya orang tua adik-adik klien kami boleh senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik klien kami, sehingga orang tua adik-adik klien kami senantiasa sehat dan Engkau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jika ada adik-adik klien kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menambahkan satu umur dalam kehidupan mereka. Kiranya di penambahan usianya ini kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, kehidupan mereka lebih mengandalkan Engkau, kehidupan mereka lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berkati juga di klien kami jika ada yang sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga di klien kami dapat melakukan aktivitas mereka seperti aktivitas mereka yang kemarin di saat adik klien kami memiliki tubuh yang sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kakak-kakak pelayan yang senantiasa mengajar dan membimbing adik-adik klien kami. Kiranya Engkau memberkati kami kesehatan, memberikan kami kesabaran ya Tuhan dalam mengajar, dalam melayani. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami dalam pelayanannya, berkatilah Ibu Pendeta, berkatilah majelis serta unit-unit misioner yang ada di dalamnya, berkati pelkat-pelkat yang ada di dalam gereja kami. Kiranya semua bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya semuanya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik klien kami yang saat ini yang masih harus berada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kesabaran dalam menghadapi hari-hari mereka, sehingga mereka senantiasa bahagia, sehingga mereka senantiasa bersuka cita dalam kehidupan mereka dan melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang baik, anak-anak yang dapat menjadi contoh yang baik di sekitar mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan yang kita berikan merupakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Mendoakan persembahan yang sudah kita berikan tadi adik-adik. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa kita nyanyi Ibu jari dan telunjuk. Siap?
Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan hari ini. Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan dimanapun pelayanan itu ditebarkan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang tahu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Adik-adik, ibadah pada hari Minggu pada pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum itu, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari hingga pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah juga agar apa yang kami renungkan tadi dapat anak-anak pelayan aplikasikan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku